Mekanisme persidangan dalam organisasi. Sidang atau persidangan. Apa itu sidang atau persidangan? Secara singkat, pengertian sidang atau persidangan merupakan pertemuan formal dalam organisasi guna membahas suatu hal tertentu dengan upaya menghasilkan keputusan yang dijadikan ketetapan atau aturan-aturan yang jelas. Yang dimana ketetapan yang dihasilkan dari persidangan akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan, dan ketetapan ini juga bersifat final, sehingga berlaku bagi yang setuju maupun tidak setuju, baik itu hadir maupun tidak hadir ketika persidangan berlangsung. Pelaksanaan sidang. Pelaksanaan sidang sendiri terbagi menjadi dua, yaitu presidium sidang dan peserta sidang. Keduanya terbagi lagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Pelaksanaan sidang yang pertama adalah presidium sidang. Presidium sidang adalah orang yang bertanggung jawab untuk memimpin dan mengatur kegiatan persidangan. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh orang yang akan menjadi presidium sidang adalah presidium sidang harus memiliki pengetahuan yang luas, terutama mengenai hal yang berkaitan dengan persidangan. Presidium sidang haruslah seseorang yang peka akan situasi dan tanggap dalam menghadapi situasi kritis. Presidium sidang adalah seseorang yang mampu mengontrol emosinya dengan baik, bijaksana, tegas, dan juga bertanggung jawab. Presidium sidang sendiri terdiri dari 3 anggota, yaitu Presidium sidang 1, Presidium sidang 2, dan Presidium sidang 3. Secara berurutan, masing-masing presidium sidang memiliki peran sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris dalam persidangan. Presidium sidang 1 yang berperan sebagai pimpinan sidang merupakan anggota presidium yang bertugas memimpin jalannya sidang, memutuskan keputusan sidang, dan mempertimbangkan pendapat peserta sidang. Presidium sidang 2 yang berperan sebagai pemantau peserta sidang atau eksekutor merupakan anggota presidium yang bertugas sebagai pembantu utama pimpinan sidang dalam menjalankan tugas eksekusi, memantau jalannya persidangan, memberi masukan, serta mampu menjadi pengganti presidium sidang 1 dalam memimpin sidang. Presidium sidang 3 yang berperan sebagai sekretaris pimpinan sidang merupakan anggota presidium yang bertugas sebagai pembantu utama pimpinan sidang dalam hal administrasi, seperti mencatat, mengelola, dan melaporkan hasil pembahasan sidang kepada pimpinan sidang. Peserta sidang. Pelaksanaan sidang kedua atau peserta sidang terdiri dari utusan dan peninjau. Utusan atau peserta penuh adalah peserta sidang yang terdaftar sebagai anggota resmi organisasi pelaksana sidang yang memiliki hak berbicara, hak suara, hak milih, dan hak dipilih. Selanjutnya adalah peserta peninjau. Peserta peninjau adalah peserta sidang undangan yang bukan dari ruang lingkup resmi pelaksana yang hanya memiliki hak untuk berbicara. Mekanisme persidangan. Dalam suatu persidangan, salah satu alat pelengkap sidang yang digunakan adalah palu sidang. Palu sidang adalah palu yang digunakan untuk menetapkan suatu keputusan. Palu sidang merupakan nyawa dari persidangan. Penggunaan palu sidang adalah dengan cara diketuk oleh pimpinan sidang. Ketukan palu sidang memiliki fungsinya masing-masing tergantung dari berapa bunyi ketukan yang dihasilkan dalam satu waktu. Penggunaan palu sidang biasanya terbagi menjadi ketuk palu 1 kali, ketuk palu 2 kali, ketuk palu 3 kali, dan ketuk palu beruntun. Aturan ketuk palu. Palu sidang yang diketuk 1 kali biasanya digunakan pimpinan sidang untuk menerima dan menyerahkan kuasa pimpinan sidang,
Mengesahkan keputusan sementara seperti putusan biasa poin per poin atau bab per bab. Men-skors dan mencabut skorsing sidang dengan waktu singkat atau tidak terlalu lama, yang dimana peserta sidang tidak perlu meninggalkan tempat sidang. Melakukan peninjauan kembali dan memberi peringatan kepada peserta sidang agar tidak gaduh. Adapun simulasinya adalah sebagai berikut. Ketuk palu 2 kali. Palu sidang yang diketuk 2 kali biasanya digunakan untuk men-skors atau mencabut skorsing dengan waktu yang cukup lama. Misalnya untuk skorsing saat istirahat, lobbying, sholat, makan, dan sebagainya. Adapun simulasinya adalah sebagai berikut. Ketuk palu 3 kali. Palu sidang yang diketuk 3 kali biasanya digunakan untuk membuka sidang secara resmi, menutup sidang secara resmi, dan mengesahkan keputusan akhir pada hasil sidang. Adapun simulasinya adalah sebagai berikut. Ketuk palu beruntun. Palu sidang yang diketukkan beruntun biasanya digunakan untuk mengendalikan atau menenangkan peserta forum di saat suasana sidang kurang kondusif atau terjadinya kegaduhan. Sebagai catatan, ketuk palu beruntun dilakukan dengan menggunakan bagian gagang palu sidang. Adapun simulasinya yaitu sebagai berikut. Istilah-istilah di dalam persidangan. Terdapat beberapa istilah yang biasanya digunakan dalam persidangan. Di antaranya ialah skorsing, deadlock, lobbying, walkout, voting, quorum, peninjauan kembali, dan yang terakhir adalah interupsi. Skorsing. Skorsing adalah istilah untuk penundaan persidangan sementara untuk keperluan tertentu. Skorsing dengan waktu singkat biasanya berdurasi maksimal 10 menit. Sedangkan skorsing dengan waktu lama memiliki durasi lebih dari 15 menit. Biasanya, skorsing dengan waktu lama digunakan untuk jeda istirahat, lobbying, sholat, makan, dan sebagainya. Skorsing dengan waktu singkat disahkan oleh pimpinan sidang dengan 1 kali ketuk palu dan peserta tidak diperbolehkan meninggalkan tempat. Sedangkan skorsing dengan waktu lama disahkan oleh pimpinan sidang dengan 2 kali ketuk palu dan sebaliknya, peserta diperbolehkan meninggalkan tempat selama masa skorsing berlangsung. Adapun simulasi skorsing adalah sebagai berikut. Deadlock. Deadlock adalah kondisi musyawarah yang sulit untuk mencapai kesepakatan karena banyaknya perbedaan pendapat.
Selanjutnya ada lobbying. Lobbying adalah suatu proses diskusi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan. Lobbying dapat menjadi solusi saat terjadi deadlock. Lobbying dilakukan pada masa skorsing yang telah ditetapkan oleh pimpinan sidang, melalui antara pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan Presidium 2 sebagai mediatornya. Lalu ada walkout. Walkout adalah aksi meninggalkan tempat persidangan karena tidak menyetujui keputusan sidang. Kemudian ada voting. Voting adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Voting dilakukan ketika pihak-pihak yang berbeda pendapat tetap tidak mencapai satu kesepakatan walaupun sebelumnya telah dilakukan musyawarah dan lobbying. Dengan ini, keputusan sidang akan diambil berdasarkan pendapat yang memiliki suara terbanyak 50% plus 1 dari peserta yang hadir saat voting. Dan apabila terdapat suara seimbang saat voting, maka akan dilakukan lobby kembali sebelum dilakukan pemungutan suara ulang. Selanjutnya yaitu ada quorum. Quorum adalah persyaratan jumlah peserta minimal yang harus hadir dalam persidangan. Keputusan sidang ini dinyatakan sah apabila quorum terpenuhi. Quorum akan terpenuhi apabila sidang dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah N+1 dari masing-masing peserta penuh dan peserta peninjau yang terdaftar. Kemudian ada peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah proses pengkajian ulang keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dilakukan perubahan atau pembatalan atas keputusan tersebut. Yang terakhir ada interupsi. Interupsi adalah suatu tindakan menyela atau memotong pembicaraan dalam sidang untuk mengemukakan pendapat atau masukan yang perlu diperhatikan. Interupsi ada beberapa macam, yakni pada suatu persidangan yang sedang berlangsung, jika didapati peserta yang tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban yang telah ditentukan dalam tata tertib persidangan, maka peserta tersebut akan dikenakan sanksi dengan mempertimbangkan saran dan usulan peserta sidang lainnya. Dalam pemberian sanksi didahulukan oleh peringatan kepada peserta, biasanya sampai 3 kali. Kemudian, dengan kesepakatan bersama, Presidium sidang boleh mengeluarkan peserta tersebut dari forum atau mengambil kebijakan lain dengan atau tanpa kesepakatan peserta sidang yang lainnya.